Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di channel Indra Dana, channel yang membahas tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, tokoh-tokoh masa lalu yang viral dan yang bisa menjadi inspirasi dan edukasi buat kita semua. Hari ini saya akan membawa sebuah cerita dari masa lalu, seorang penemu yang menemukan bom atom. Wow, keren ceritanya ini ya. Yuk, jangan berlama-lama lagi, langsung kita cek it out. Julius Robert Oppenheimer lahir tanggal 22 April 1904 di New York, Amerika Serikat. Julius ini, Oppenheimer ini ya maksud saya ya. Oppenheimer ini fisikawan teoritis dan administrator sains Amerika yang tercatat sebagai direktur laboratorium Los Alamos di tahun 1943 sampai 1945. Selama pengembangan bom atom, dia menjadi direktur Institute for Advanced Study di Princeton 1947 sampai 1966. Tuduhan ketidaksetiaan berujung pada sidang dengan pendapat pemerintah yang mengakibatkan hilangnya izin keamanan dan posisinya sebagai penasehat eselon tertinggi pemerintah AS dicabut. Nah, ini masih kita akan flashback ke kehidupannya ya guys. Oppenheimer adalah putra seorang imigran Jerman yang memperoleh kekayaannya dengan mengimpor tekstil di New York City. Selama masa kuliahnya di Universitas Harvard, Oppenheimer unggul dalam bahasa Latin dan Yunani, mengambil jurusan kimia dan fisika dan kimia di kampusnya guys. Nah, setelah lulus pada tahun 1925, dia memilih berlayar ke Inggris untuk melakukan penelitian di laboratorium Cavendish di Universitas Cambridge yang di bawah kepemimpinan Lord Ernest Rutherford. Memiliki reputasi internasional untuk penelitian perintis tentang struktur alam. Max Born mengundang Oppenheimer. Max Born ini temannya Oppenheimer ya guys, mengundang Oppenheimer ke Universitas Göttingen, di mana dia bertemu dengan fisikawan-fisikawan terkemuka di sana, seperti Niels Bohr, P.A.M. Dirac, dan pada tahun 1927 di situ Oppenheimer menerima gelar doktornya. Pada tahun 1920-an, teori kuantum dan relativitas itu waktu itu guys itu sudah lagi gencar-gencarnya. Waktu itu yang membuatkan dari Albert Einstein. Nah, jadi karena Albert Einstein ini sudah mengeluarkan teori itu, jadi akhirnya banyak ilmuwan-ilmuwan itu merasa penasaran. Apa sih teori itu? Apa sih teori itu? Dan sebagainya. Nah, dari teori itu menunjukkan bahwa massa setara dengan energi dan bahwa materi dapat berupa gelombang dan membawa implikasi yang hanya terlihat samar-samar pada saat itu guys. Itu menurut dari teori tadi ya, teori relativitas tadi. Penelitian awal Oppenheimer dikhususkan pada proses energi partikel subatomik, termasuk elektron, positron, dan sinar kosmik. Dia juga melakukan penelitian terobosan pada bintang neutron dan lubang hitam yang biasa dikenal dengan black hole ya. Nah,
pada saat itu terjadi pada saat itu guys di Jerman itu ada kebangkitan waktu itu lagi gencar-gencarnya nih Perang Dunia Pertama. Nah, Jerman lagi menang-menangnya nih, lagi gila-gilanya nih. Jadi Jerman jadi pusat pusat perhatian dunia karena dia sudah superior di sana. Nah, kebangkitan Adolf Hitler ini membangkitkan minat pertamanya pada politik. Nah, tetapi ayahnya meninggal pada tahun 1937 meninggalkan Oppenheimer kekayaan yang memungkinkannya untuk mensubsidi organisasi anti-fasis. Nah, penderitaan tragis yang ditimbulkan oleh Joseph Stalin pada para ilmuwan Rusia membuatnya memutuskan hubungan dengan Partai Komunis. Guys, jadi dia itu sudah berkoalisi dengan Stalin ya waktu itu ya mungkin ya. Nah, tapi karena di pihak Stalinnya ini memang tidak memberikan kewenangan, memberikan hak untuk apa namanya itu, untuk ilmuwan-ilmuwan, jadi dia merasa tersisihkan. Nah, akhirnya dia pindah, merasa dikucilkan, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari Partai Komunis. Dan dia sempat bergabung dengan Demokratis Liberal juga dalam dirinya juga gitu guys. Nah, pada tahun 1939, Oppenheimer mulai menjalin hubungan asmara nih dengan Catherine Puening, seorang mahasiswa pasca sarjana di bidang botani di Universitas California. Puning menceraikan suami. Puning waktu itu juga menceraikan suaminya ya guys, dan menikah dengan Oppenheimer pada tahun 1940. Setelah invasi Polandia oleh Nazi Jerman pada tahun 1939, fisikawan Albert Einstein, Leo Szilard, dan Eugen Wegener memperingatkan pada pemerintah Amerika Serikat pada itu tuh guys. Nah, bahaya akan mengancam seluruh umat manusia jika Nazi ini menjadi pertama yang membuat bom nuklir. Nah, jadi penelitian dari Albert Einstein ini takutnya ini disalahgunakan oleh pihak Jerman. Nah, karena waktu itu pihak Jerman lagi yang superiornya ya, jadi dia memang benar-benar hebat banget pada tahun itu guys. Jadi akhirnya eh pihak Einstein ini takut, ilmuwan-ilmuwan waktu Jerman itu takut. Nah, akhirnya gimana caranya itu pihak Amerika Serikat itu harus ayo nih gerak, ayo gerak, ayo gerak, ayo gerak, ayo gerak. Itu loh, jangan sampai keduluan dengan Jerman. Kalau keduluan dengan Jerman, mati kita. Seperti itu guys. Nah, kesalahpahaman peran Einstein seakan terus berlanjut dengan persamaan yang diperkenalkannya yaitu dengan E sama dengan EMC2. Energi sama dengan massa dikali cahaya ya. Pangkat 2 ya. Mungkin kalau seandainya ada kesalahan mungkin saya akan bisa diralat ya di deskripsi nanti ya guys. Itu. Persamaan itu menjelaskan energi yang dilepaskan pada bom atom, tapi dia tidak menjelaskan cara membuatnya. Pada saat itu dia hanya mengingatkan pada Presiden Roosevelt agar meneliti bom atom. Jangan sampai pihak Nazi Jerman keduluan untuk meneliti bom atom tersebut. Nah, Einstein takut nih disalahgunakan oleh pemerintahan Nazi pada waktu itu. Nah, akhirnya waktu itu kan pihak Amerika Serikat kan dikasih disurati sama pihak itu ya Jerman ya Nazi ya pihak Jerman pihak ilmuwan dari Amerika ya ilmuwan dari Lillard tadi Albert Einstein dan sebagainya tadi kan memberikan surat kepada Presiden Amerika waktu itu. Nah, nah akhirnya pemerintah Amerika Serikat secara resmi meluncurkan proyek bom atom. Nah, akhirnya pihak Amerika Serikat dalam waktu itu di presideni oleh Eisenhower Eisenhower kalau tidak salah ya.
Kalau seandainya ada, kalau tidak salah, kalau Eisenhower atau di Roosevelt, ya, Eisenhower. Nah, Oppenheimer ini ditunjuk dari Presiden Amerika Serikat, menunjuk Oppenheimer sebagai salah satu fisikawan, tunjuk sebagai Komite Penasihat Umum Komisi Energi Atom. Kemudian si Oppenheimer ini mulai mencari proses nih untuk memisahkan uranium-235 dari uranium alam dan menentukan masa kritis uranium yang dibutuhkan untuk membuat bom semacam itu, guys. Nah, pada tahun 1942, Angkatan Darat Amerika Serikat diberi tanggung jawab untuk mengorganisir nih upaya fisikawan-fisikawan Inggris dan AS untuk mencari cara untuk memanfaatkan energi nuklir ini untuk tujuan militer. Nah, jadi penelitian-penelitian ini yang digawangi oleh fisikawan-fisikawan Inggris dan AS tadi, Amerika Serikat tadi ya, akhirnya ini dinamakan namanya proyek Manhattan, guys. Nah, proyek ini tujuannya adalah hanya untuk meneliti saja, meneliti dan memanfaatkan energi nuklir ini untuk tujuan militer, seperti itu. Nah, akhirnya upaya bersama para ilmuwan terkemuka ini memuncak. Nah, ini akhirnya dibu apa nah, nuklir pertama kali diledakkan. Nah, nah, nuklir pada waktu pertama kali diledakkan di Los Alamos pada tanggal 16 Juli 1945 di situs Trinity dekat Alamogordo, New Mexico. Setelah Jerman menyerah, kesedihan para ilmuwan ini memuncak. Nah, memuncaknya itu pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat ini ternyata bom atomnya ini disalahgunakan, guys. Nah, disalahgunakan untuk menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan menyusul di tanggal 9 Agustus 1945 bom yang kedua dijatuhkan di Nagasaki, Jepang, guys. Gitu. Jadi, hmm, awalnya kan memang dari pihak Jepang ini eh, membombardir ya, yang saya ingat ya, saya lihat baca di literatur ini waktu itu Jepang membombardir pangkalan udara Amerika Serikat di Pearl Harbor. Nah, akhirnya Amerika ini nggak terima nih, karena merasa pangkalan militernya di mana itu di dibombardir sama Jepang. Wah, gengsi dong. Akhirnya dari pihak Amerika tadi itu mengirimkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki sebagai upaya balas dendam, guys. Seperti itu. Korbannya itu sampai sekarang kemungkinan sampai mencapai 200.000 orang. Itu yang hanya korban yang meninggal dunia, guys. Belum yang apa namanya itu, yang semacam seperti semacam kayak seperti cacat atau kena radiasi, itu banyak sekali, guys, sampai sekarang. Tuh, alhamdulillah sekarang kotanya udah lebih bagus lagi ya, seperti itu, guys. Nah, sebagai puncak kekecewaannya, pada bulan Oktober ini tahun yang sama, Oppenheimer mengundurkan diri dari jabatannya di Ketua Penasihat Umum Komisi Energi Atom yang dia jabat selama 5 tahun. Pada tanggal 21 Desember 1953, dia diberitahu tentang laporan keamanan militer yang tidak menguntungkan baginya dan dituduh berhubungan dengan komunis di masa lalu karena menunda penyebutan nama-nama agen Uni Soviet dan menentang pembangunan hidrogen juga. Nah, setelah setelah membuat bikin bom atom ini kan otomatis dari pihak Amerika ini apa namanya itu mencurigai 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 Oppenheimer ini, takutnya nih bekerja sama nih dengan Rusia.
gitu. Karena begitu setelah Amerika Serikat ini menjatuhkan bom atom atau membuat bom atom di di di, di setelah itu baru Rusia juga meluncurkan bom atom juga guys, itu bom atom juga. Nah, di bom atom ya Rusia apa namanya tuh mengirimkan bom atom juga. Nah, yang ditakutkan adalah bom atom yang dikirim oleh Rusia ini takutnya ini adalah bom atom dari bikinan dari Amerika, sorry, bikin dari Oppenheimer seperti itu. Ditambah lagi Oppenheimer ini akhirnya pihak Amerika ini menyuruh Oppenheimer untuk membuat bom tandingan yaitu bom hidrogen. Nah, bom hidrogen ini yang dari fusi nuklir ini yang itu kalau saya diledakkan itu ledakannya melebihi dari bom atom. Nah, dari pihak Oppenheimer sendiri kan sudah cukup korban Nagasaki Hiroshima ini sudah cukup. Nah, ya sudahlah selesai, sudah selesai gitu aja, tidak perlu apa namanya itu kita bisa bikin bom lagi, kita buat nuklir itu tujuan perdamaian seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk apa namanya itu tidak membuatnya atau menolaknya ya untuk membuat bom itu tadi. Nah, untungnya nih di tahun berikutnya sebuah sidang keamanan menyatakan bahwa dia tidak bersalah atas pengkhianatannya yang menuduh dari Oppenheimer ini adalah bersekongkol dengan pihak Rusia, guys. Akan tetapi pihak Amerika Serikat yang memutuskan bahwa dia tidak boleh memiliki akses ke rahasia militer Amerika Serikat lagi. Jadi semua apa namanya itu akses semuanya itu semua dia sama via negara itu ditutup, guys. Jadi dia tidak bisa mengakses akunnya sudah ibaratnya itu akunnya sudah dimatikan, aksesnya sudah dimatikan. dia tidak boleh dia tidak boleh bekerja lagi, dia tidak boleh bekerja di kantor lagi, dia tidak boleh meneliti lagi, dia cukup sudah selesai pekerjaannya. Itu juga akibatnya kontrak kontrak yang sempat diberikan ke apa nama itu Oppenheimer itu dicabut atau dibatalkan. Kontrak sebagai penasihat Komisi Energi Atom AS dibatalkan ya guys. Itu pada tahun 1963 Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson menganugerahi Oppenheimer dengan penghargaan Enrico Fermi dari Komisi Energi Atom. Itu Oppenheimer ini kan kecanduan, dia adalah perokok berat, guys. Akhirnya dia diagnosis menderita kanker tenggorokan pada tahun 1965. Nah, setelah dia menjalani operasi yang tidak maksimal, operasinya itu sudah berjalan secara maksimal, tapi otomatis kan apa namanya itu dia sudah melakukan kemoterapi, radiasi untuk menghilangkan kankernya tadi, guys. Nah, tapi tetap tidak bisa berhasil. Nah, pada tahun 1966 pengobatan ini gagal. Pada tanggal 18 Februari 1967 dia meninggal dunia tutup usia di usia 62 tahun, guys. Kesimpulan dari proyek Oppenheimer ini yaitu adalah proyek dari Oppenheimer ini adalah proyek yang paling bersejarah pada waktu itu, guys. Nah, dia meneliti tentang uranium untuk membuat bom atom. Itu. Para ilmuwan saat itu memang menentang agresivitas Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Hitler. Salah satu kebencian datang dari ilmuwan Albert Einstein, memprediksi Jerman akan meneliti bom atom dan jika berhasil akan menjadi musibah terbesar di dunia pada saat itu. Akhirnya, Einstein melayangkan surat kepada Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Roosevelt, agar pihak Amerika itu
mengadakan penelitian secepatnya nih, agar pihak Jerman tidak keduluan dalam proses penciptaan bom atom gitu. Dan pada akhirnya puncak kekecewaan para ilmuwan sendiri itu radang gara-gara terjadinya bom atom tadi yang di dua tempat ya, Nagasaki dan Hiroshima tadi ya. Tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus gitu. Nah, di situs beritatik.com yang di kolom edukasinya itu menulis bahwa Einstein sendiri pada waktu itu hanya menyampaikan teori saja, guys. Einstein itu hanya menyampaikan teori, tetapi dia tidak ikut andil dalam pembuatan bom tersebut. Itu, saya itu hanya buat bikin teorinya saja. Pengembangannya bukan saya, seperti itu. Saya tidak menjelaskan bagaimana caranya membuat bomnya. Seandainya jika saya tahu, nah, misalkan seandainya nih si Einstein ini tahu kalau seandainya tuh Jerman pihak Nazi itu menyerah oleh Uni Soviet atau oleh Rusia, dia bakalan tidak akan mengembangkan bom atom itu, atau dia tidak akan menulis surat ke pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu. Itu seandainya dari pihak Einstein ini tidak menuliskan surat ke Presiden Amerika Serikat, otomatis tidak akan terjadi apa namanya itu, tidak akan terjadi bencana ini, guys, bencana di abad tahun 20-an ini. Seperti itu. Jadi ya memang penyesalan memang ada di pihak Einstein juga. Tapi Einstein juga tidak bersalah karena dia tidak tidak membuat membuat cara membuat ini buat bom atom seperti ini nih, contohnya caranya seperti ini. Dia hanya memberikan teori-teorinya saja, dan pihak dari Oppenheimer sendiri dan teman-temannya sendiri dan ilmuwan lain itu yang mengembangkan dasar-dasar teori yang diberikan oleh Einstein tadi, guys. Seperti itu. Oke, guys, itu saja yang bisa saya angkat untuk hari ini. Jangan lupa, please subscribe, like, dan komen. Jika bermanfaat, bisa tulis komentar di bawah. Jika ada kekeliruan dalam pengucapan, jika ada kurang lengkap dalam penafsirannya atau penjelasannya tadi, bisa komen di bawah, guys, karena tidak ada yang tak retak. Jadi tetap saya juga belajar untuk mengedukasi ke semua masyarakat, ke teman-teman semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.